Ketua, hasil dari sidak hari ini atau tinjauan lapangan hari ini apa yang diperoleh dari Dewan? Ya baiklah, pada hari ini alhamdulillah bahwa kami sidak ke lapangan Komisi 3 kebetulan didampingi oleh kawan-kawan dari Komisi 3 yaitu Ibu Rini, kemudian juga ada Pak Nopip, kemudian juga ada Pak Jenang, sekaligus juga saya didampingi juga oleh Pak Warman juga, kemudian juga dihadiri juga didampingi oleh Kepala Dinas PUPR sama Sekretaris PUPR. Alhamdulillah bahwa kemarin 2 hari yang lalu kami mendapatkan laporan bahwa ada kejadian amblas jembatan Jalan Daeng ya. Tetapi kami langsung komunikasi Komisi 3 dengan PUPR dampak sebab akibat amblasnya Jalan Daeng itu karena apa? Jalan Demang ya. Alhamdulillah kemarin juga mendapat laporan kalau secara struktur konstruksinya tidak jadi masalah jembatannya, tetapi kan gini punten sedikitnya saya juga tahu kan jalan itu kan ada underpass, ada jalan jembatan biasa, ada jalan flyover. Kalau jalan flyover kan ada join ya, ada sambungan seperti itu. Tetapi kalau di dalam jembatan ini kan tentunya ini kan jembatan nyambungnya kepada jalan darat. Di situ kan sambungannya dengan plat ya, ada plat, ada lantai. Nah kalau melihat daripada kejadian ini kan dampaknya daripada hujan deras, kemudian juga mungkin salurannya kurang berfungsi mungkin ya Pak Kadis. Oleh karena itu mungkin secara teknis nanti Pak Kadis juga akan memperjelas. Cuman kami dari Komisi 3 secara kita langsung bertanggung jawab sebagai fungsi kontrol daripada kejadian amblas seperti itu. Yang pertama mungkin punten, alhamdulillah bahwa kegiatan amblas ini sudah diperbaiki dalam jangka 2 hari sudah bisa dipergunakan, tetapi nunggu nanti Sen Pak Kadis mungkin dengan koordinasi dengan Pak Wali ya untuk bisa difungsikan kembali. Tetapi saya menyarankan punten Pak Kadis ke depan ini kan tiap tahunnya kan ada pemeliharaan baik secara peningkatan jalan dengan notiknya maupun dengan pengencetannya maupun dengan kebersihannya. Ternyata punten kita ada sedikit lalai di dalam pemeliharaan itu. Masalahnya apa? Masalahnya saluran tidak berfungsi. Jadi amblas yang tinggi bukan karena retak konstruksinya, bukan. Ini karena dampaknya hujan deras, kemudian juga saluran kurang berfungsi. Pada akhirnya air itu mengikis tanah lantai plat dasar seperti ini. Tapi kami melihat bahwa kemarin itu dikat dulu ya, lantainya dikat dulu, kemudian juga diberikan pemadatan lagi oleh PSK, kemudian juga diotmi kembali. Tetapi tetap menyarankan bahwa kami kalau jembatan ini kan taruhannya dengan nyawa juga nih Pak Kadis, kalau bisa tetap kita koordinasi secara teknis dengan Kementerian PUPR melalui balai besar yang di ujung Berung ya, dengan khusus jembatan juga koordinasi masalah tentang jembatan seperti itu. Jadi kemacetan kerusakan ini memang berdampak kemacetan kemana-mana nih Jemai, walaupun 3 kecamatan tapi luar biasa. Yang kedua bahwa ekonomi pun juga ini mati nih. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadis sama Pak Sekdis yang mana begitu cepat tanggap dalam jangka 2 hari sudah menanggulangi kejadian seperti ini, dan secara tidak langsung sebetulnya ini bisa dibuktikan kembali, tetapi mungkin banyak pertimbangan seperti itu. Jadi saya mohon ke depan ya tolonglah Pak Kadis, kalau bisa itu pemeliharaan perawatan itu yang namanya jembatan-jembatan yang banyak menimbulkan korban, takut yang korban jiwa, tolong lebih diperhatikan kembali seperti itu. Barangkali dari Pak Jenang mau menambahkan maka, atau dari Pak Nombi maka yang lainnya. Ya, sebetulnya kan gini, secara kalau Komisi 3 kan karena kita sifatnya politis ya, yang berdampak kepada masyarakat langsung pasti itu sifatnya politis. Nah, dampak dari jembatan ini amblas itu tadi kemacetan di mana-mana ya. Tadi Pak Ketua ekonomi sekitar sinilah khususnya itu pasti berdampak. Maka tentu kami Komisi 3
harus mendorong ke PUPR agar segera menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi kan tidak mudah juga, ya, karena harus secara teori ini kan harus ada kajian khusus bagaimana jembatan ini bisa amblas, entah dimanapun ya sifatnya, yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid, Pak Kadis ya. Ini apa namanya, TPT-nya yang banyak berubah sebetulnya, mungkin karena gerusan air, karena ada aliran air yang masuk ke dalam sini. Tapi secara konstruksi jembatan ini aman, tapi di sisi lain kiri kanannya yang harus kita perhatikan. Nah, tentu ini kan harus proses. Kalau seandainya ada rencana besok harus ke Balai Besar jembatan khusus, ya, dari Kementerian PUPR, pastikan kita harus memerlukan kajian, dan kajian itu nanti berbentuk DED. DED-nya kan di anggaran juga harus, kan kita juga tidak boleh lepas dari anggaran. Maka tadi sarankan DED itu masuk di tahun sekarang di perubahan. Artinya Dewan mendorong ada anggaran khusus itu. Ada anggaran khusus yang harus diberikan untuk tadi DED, general engineering-nya seperti apa nanti, ya. Nah, dari situ baru kelihatan apa yang harus diperbaiki dan harus bagaimana cara melakukannya dari kajian itu. Bentuknya apa? Ya tadi, begitu udah kajian, baru 2026 dimasukkan ke anggaran murni untuk perbaikan jalan ini. Karena 2 hari saja kita udah macet, ya, berapa bulan ke depan kan pasti akan lebih ini. Maka untuk mengoptimalkan kembali Pak Kadis, ya kami mendorong untuk dibuat jalannya bisa dipakai kembali, ya. Tetapi tadi harus membatasi tonase, ya, mobil-mobil kecil saja, karena dampak kalau konstruksi jembatannya nggak masalah, ya, tapi di samping ini TPT-nya yang takut amblas lagi. Kan 24 tahun Cimahi Pak, baru ada 2 jalan yang dibangun di Cimahi ini dan itu ya, ke Haruman itu. Haruman. Gimana untuk kedepannya, apakah akan ada dorongan dari Dewan untuk pembangunan jalan-jalan baru gitu? Ya tentu kami ingin coba, karena kan Cimahi Sampernik itu diantaranya adalah bagian menghindari kemacetan, dan kita harus ya membuka akses baru. Akses ini sudah cukup membantu, tapi akses lain pun harus kita coba buka. Contohnya di Lingkar Utara yang belum terselesaikan. Lingkar Utara itu kan sebetulnya bukan di sini sebetulnya. Kemana Pak Ketua ya, ke RW19 daerah Babut. Nah itu kan tujuannya itu. Atau di selatan sekarang kan Sukimun sudah mulai dibuka tuh, sudah mulai dikerjakan dengan flyover, ya. Besok dengan jembatan dan underpass, ya, underpass di Gatot Subroto. Itu ada beberapa poinnya memang alhamdulillah sudah bisa kita coba. Tapi tetap harus kita dorong ke PUPR dan Pemkot untuk bisa membuka lahan baru. Itu Mangga. Ya. Apa yang dilakukan Dinas PUPR setelah adanya kejadian seperti ini? Nah, jelas ini sesuai dengan kami langsung mendapatkan instruksi dari Bapak Wali Kota untuk segera melakukan penanganan terhadap kerusakan yang ada. Kemarin kami sudah melakukan penanganan sementara terhadap jembatan ini sendiri, dan jelas nanti kami juga akan melakukan kajian bersama dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR melalui Balai Besar Jalan dan Jembatan untuk penanganan lebih komprehensif agar penanganannya lebih optimal. Dan harapan kami ini mudah-mudahan dalam waktu dekat ini jembatan ini sudah dapat digunakan lagi oleh masyarakat, dan yang jelas kami mohon maaf bila mana atas ketidaknyamanan dari dampak dari perbaikan jembatan. Demikian. Dugaan sementara penyebabnya apa, Pak? Dugaan sementara untuk tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua, ini memang betul indikasinya dari gerusan air yang ke dalam timbunan air, timbunan tanah, dan juga kepada TPT seperti itu. Makanya nanti ke depannya kami akan coba
dikaji keseluruhan daripada jalan jembatan ini untuk mana saja titik-titik yang memang harus diperbaiki secara lebih kompleks. Tadi disinggung juga soal pemeliharaan ya gimana nih? Ya, memang karena jembatan ini juga usianya sudah 20 tahun, sehingga juga membutuhkan pemeliharaan, dan kami kemarin melakukan pemeliharaan lebih kepada yang sifatnya dekorasi, pengecatan apapun juga. Nah, kedepannya dengan dukungan dari Komisi 3 dan Komisi 3 DPRD, ini kami akan seluruh jembatan yang ada di Kota Cimahi, kami akan melakukan inspeksi bahasanya, inspeksi dan juga apa-apa saja yang memang harus segera ditindaklanjuti seperti itu. Siapa namanya? Rega Tegar Saputra. Akibat dari amblasnya jalan ini gimana yang kamu rasakan nih? Jalannya akibatnya macet, terus susah lewat. Udah, Pak? Apa lagi? Kalau memang kamu sering ke sini? Sering. Ngapain aja? Suka pakai tiap hari ke sekolah lewat sini. Suka pakai kendaraan bermotor? Iya, bermotor. Jadi sekarang jadi muter atau gimana? Ya, jadi muter, jadi jauh, harus ke Jadi jalan kemana? besar, daerah Parapatan. Emang kamu tinggal di mana? Tinggal di belakang Pemkot. Akibat amblasnya ini jadi muter gitu? Ya, jadi muter, jadi susah berkendara. Kamu pengennya seperti apa? Ya, mudah-mudahan cepet-cepet beres gitu biar bisa kayak dulu lagi, biar tidak macet.